Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 5 APSI akan mempresentasikan tugas besar kami, yaitu analisa dan perancangan sistem informasi aplikasi Simalab di Departemen Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi di Universitas Andalas. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Iza Trimalinda, dengan NIM 2211521014. Saya Hatta Asir Rahman dengan NIM 2211522012. Saya Kalvina Sujarahayu dengan NIM 2211523026. Saya Rizka Kurnia Ilahi dengan NIM 2211521012. Baik, kami langsung akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami. Itu pertama dari tahapan planning. Yang pertama itu BPMN yang akan dijelaskan oleh Rizka. Kepada Rizka, disilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait BPMN yang sedang berjalan terlebih dahulu, di mana pada proses yang sedang berjalan terdapat 3 aktor, yaitu ada asisten lab, kepala lab, dan juga kepala departemen. Nah, BPMN ini dimulai dengan asisten lab menambahkan data aset lab, memeriksa kondisi aset, lalu dilanjutkan dengan pengecekan kondisi aset. Apabila kondisi baik, maka akan mencatat kondisi aset baik, lalu melakukan rekap laporan data aset yang akan menghasilkan laporan data aset dan akan dilanjutkan ke bagian kepala departemen, yaitu menerima laporan data aset. Lalu selesai. Nah, sedangkan apabila kondisi asetnya rusak, maka akan mencatat kondisi aset rusak dan membuat laporan daftar pengajuan aset. Lalu asisten lab akan melakukan pengajuan ke kepala lab dan kepala lab akan mengkonfirmasi pengajuan aset ke kepala departemen. Lalu kepala departemen akan menyampaikan keputusannya dan selesai. Nah, selain itu, eh, proses ini juga bisa dimulai langsung oleh kepala lab yang menambahkan langsung pengajuan aset dan mengkonfirmasinya ke pengajuan aset ke kepala departemen. Lalu kepala departemen menyampaikan keputusannya. Nah, ini untuk yang sedang berjalan. Selanjutnya yaitu BPMN yang diusulkan, di mana pada BPMN yang diusulkan ini terdapat 4 aktor, yaitu admin, asisten lab, kepala lab, dan juga kepala departemen. Nah, di sini dimulai dengan admin menambahkan kepala lab terlebih dahulu, maka akan tersimpan di database, dan dilanjutkan dengan asisten lab menambahkan data aset yang akan tersimpan juga di database. Lalu selanjutnya akan melakukan pendataan aset, di mana jika kondisi asetnya baik, maka melakukan perekapan data aset. Dan kalau rusak, maka akan melakukan pengajuan aset yang tersimpan di dalam database pengajuan. Lalu dilanjutkan dengan kepala lab menerima pengajuan aset dan melanjutkan dengan mengkonfirmasi dan meneruskan pengajuan aset ke Kadep. Lalu kepala departemen akan menerima pengajuan dan mengkonfirmasi pengajuan tersebut. Lalu proses selesai. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ica. Selanjutnya yaitu software request yang akan dijelaskan oleh Vina. Kepada Vina, disilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang software request untuk Simalab itu sendiri. Simalab ini adalah sistem informasi manajemen aset yang digunakan untuk semua laboratorium yang ada di sistem informasi. Uh, Aplikasi ini diharapkan dapat mampu meningkatkan pendapatan perusahaan, dapat mengurangi biaya operasional yang dibutuhkan, serta aplikasi ini diharapkan mampu untuk meningkatkan produktivitas kerja dari pegawai yang menggunakan aplikasi. Serta aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah yang dimiliki pada perusahaan. Untuk bisnis value-nya itu sendiri, yang pertama adalah
mengurangi kesalahan manual dalam penataan aset, mengurangi waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk menata seluruh aset yang ada di lab, serta meningkatkan efisiensi dalam pengajuan aset lab ke departemen. Untuk bisnis requirement-nya itu, pertama bagian aset lab, di mana terdapat pendap- fitur pendataan aset lab, fitur pengajuan aset ke departemen. Yang kedua itu untuk bagian kepala departemen, yaitu ada fitur melihat data aset, dan fitur konfirmasi pengajuan data aset. Selanjutnya untuk bagian admin, di mana admin dapat menambahkan lab yang ada di Departemen Sistem Informasi. Next. Selanjutnya itu ada bagian software request yang bagian non-fungsional. Yang pertama itu ada operational requirements. Yang pertama adalah sistem dapat digunakan untuk semua perangkat lunak. Layanan harus memiliki tingkat ketersediaan 99% dan sistem harus go live sebelum tanggal 1 Januari 2025. Dan yang terakhir itu seluruh komunikasi antar klien dan server harus dipastikan keamanannya. Selanjutnya untuk performance requirements, di mana waktu respon sistem tidak lebih dari 2 detik. Yang kedua, sistem mampu diakses oleh lebih dari 100 pengguna dalam waktu bersamaan. Yang ketiga, sistem harus bersih dari segala macam virus. Selanjutnya itu untuk security requirements. Yang pertama, akses ke sistem tanpa tanpa otorisasi dan tidak dimungkinkan. Yang kedua, data hanya dapat diubah oleh admin sistem. Yang ketiga, seluruh data harus di-backup setiap 24 jam dan hasil backupnya harus disimpan di lokasi berbeda dengan sistem. Selanjutnya itu deadline requirements. Uh, Deadline pada pengembangan aplikasi ini tidak boleh melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Sekian dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vina. Selanjutnya yaitu feasibility, feasibility analysis dan use case point yang akan dijelaskan oleh Hatta. Kepada Hatta, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Maksudnya saya akan menjelaskan tentang feasibility analysis. Yang pertama itu technical feasibility. Pada technical feasibility ini terdapat beberapa poin. Yang pertama itu penggunaan kefamiliaran dengan aplikasi. Penggunaan familiar terhadap pengoperasian aplikasi ini sangat baik. Selanjutnya, pengembangan aplikasi ini juga sangat baik. Eh, Poin selanjutnya yaitu kefamiliaran dengan teknologi. Pengguna familiar dengan teknologi pendukung aplikasi, yaitu nilai 4 sangat baik. Selanjutnya, pengembang familiar mengembangkan aplikasi dengan platform bahasa pemrograman dan tool ide yang dipilih, yaitu nilai juga 4 sangat baik. Selanjutnya, poin ukuran proyek. Jumlah pengembang yang dibutuhkan itu 1 orang per bulan. Waktu yang dibutuhkan dalam mengembangkan aplikasi ini itu 6 bulan. Selanjutnya, poin kompatibilitas. Kebutuhan pengguna terhadap kompatibilitas aplikasi untuk terintegrasi dengan aplikasi lain. Itu nilainya 3, baik. Kompatibilitas aplikasi terhadap teknologi yang ada pada organisasi nilainya juga 3, itu baik. Secara analisis, kelayakan teknis, apakah aplikasi layak dikembangkan sekriteria di atas, itu layak. Selanjutnya, next. Di bawah, 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 bawah. Bawah. Oh. Selanjutnya itu use case point. Use case point pada website Simalab ini yaitu 56. Nilai angka 56 ini didapat dari jumlah nilai masing-masing kompleksitas dari use case diagram. Pada use case point ini terdapat 3 tahap perhitungan. Yang pertama, tahap menghitung persen hours atau PH dengan UCP 56. Ada 2 skenario dengan persen hours multiplier atau PHM. Yang pertama itu PHM 20 menghasilkan 120% hours, yaitu 56 dikali 20. PHM 28 menghasilkan 1568% hours. Tahap kedua, menghitung persen mount. Untuk PHM 20, 1120 jam tadi, jika bekerja 8 jam per hari dengan 22 hari per bulan, maka PM-nya itu 6,36.
Jika bekerja 10 jam per hari dengan 26 hari per bulan, PM-nya 4,31 PM. Untuk PHM 28, 1.568 jam. Jika bekerja 8 jam per hari dengan 22 hari per bulan, 8,91 PM. Jika bekerja 10 jam per hari dengan 26 hari per bulan, 6,03 PM. Tahap ketiga itu menghitung time, mon. Menggunakan formula 3 kali PM pekat 1/3. Untuk PHM 20 dengan 22 hari bekerja, sama dengan 5,56 bulan. Dengan 26 hari bekerja 4,88 bulan. Untuk PHM 28 dengan 22 hari kerja 6,22 bulan dan dengan 26 hari kerja 5,46 bulan. Next. Selanjutnya economic feasibility dari Simalab. Eh, Analisis cost dari tahun 2024 sampai 2027. Benefit. Pertama, benefit. Proyek ini menghasilkan penghematan biaya administrasi sebesar 3 juta rupiah per tahun mulai 2025. Selanjutnya, juga penghematan biaya printout 500.000 rupiah per tahun dan total manfaat benefit per tahunnya yaitu 3.500.000 rupiah. Selanjutnya, biaya pengembangan development cost di tahun 2024, honor untuk tim analisis, desain dan implementasi 1.500.000 rupiah, honor konsultan 500.000 rupiah. Jadi total biaya pengembangannya itu 2 juta rupiah. Selanjutnya operational cost mulai tahun 2025, honor pengelola web 350.000 rupiah per tahun, biaya lisensi software 300.000 rupiah per tahun, dan total biaya operasionalnya itu 650.000 rupiah per tahun. Hasil analisis ini menunjukkan NPV atau net present value kumulatif positif akan terus meningkat mencapai 5.379.000 rupiah di 2027. Dan ROI atau return on investment-nya juga sangat bagus. Pada 2025 26,35%, 2026 101,05%, 2027 150,32%. Selanjutnya yaitu break even point atau titik balik modal tercapai sekitar 1 tahun 9 bulan. Next. Selanjutnya, organizational visibility. Uh, Website Simalab ini memiliki anggota tim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama itu user atau product owner, yaitu Ibu Afrianti Dwi Kartika MT. Project manajernya Rizka Kurnia Ilahi, sistem analis Kalvina Sujarahayu, business analis Hatta Asir Rahman, programmer Iza Trimalinda, dan juga tester Hatta Asir Rahman. Selanjutnya, apakah aplikasi ini mendukung visi dan misi organisasi? Jawabannya ya, sistem Simalab mendukung visi dan misi organisasi dalam hal efisiensi dan pengelolaan sumber daya. Dengan menyediakan alat yang mempermudah pendataan dan pemeliharaan aset, sistem ini sejalan dengan tujuan organisasi untuk meningkatkan efektivitas operasional dan mengoptimalkan penggunaan aset. Selanjutnya, apakah aplikasi ini sesuai dengan tugas, fungsi, dan KPI unit kerja? Jawabannya ya, sistem ini akan mengelola dan mendata seluruh aset pada setiap laboratorium yang ada di Departemen Sistem Informasi, serta membantu dalam pengajuan dan pemeliharaan aset. Ini sangat sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja laboratorium yang membutuhkan pengelolaan aset yang efisien dan terkoordinasi. Selanjutnya, apakah aplikasi ini selaras dengan proses bisnis unit kerja Anda? Ya, sistem ini selaras dengan proses bisnis unit kerja. Dikarenakan sistem ini akan mengotomatisasi proses pendataan aset untuk setiap lab yang ada di Departemen Sistem Informasi. Akan mengotomatisasi proses pendataan aset, mengurangi kebutuhan dan pencatatan manual, dan meningkatkan akurasi data.
Sistem ini mempermudah pengajuan aset baru atau penggantian dengan alur kerja yang otomatis, mempercepat proses persetujuan dan pengadaan. Sistem ini mengotomatisasi penjadwalan dan pencatatan pemeliharaan rutin, serta memberikan pengingat otomatis untuk tindakan pemeliharaan, sehingga proses pemeliharaan menjadi lebih teratur dan terencana. Secara analisis kelayakan organisasi, aplikasi ini sangat layak dikembangkan sesuai kriteria. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Hatta. Selanjutnya itu masuk kepada tahapan analisis. Yang pertama itu use case diagram yang akan dijelaskan oleh Hatta. Kepada Hatta, silakan. Baik, untuk use case diagram dari Simalab DSI ini terdapat 4 aktor. Yang pertama yaitu admin. Admin dapat melakukan login, menambahkan data lab, dan juga mengelola akun. Selanjutnya, kepala departemen. Kepala departemen di sini dapat melihat data aset dari lab yang ada di DSI dan juga mengelola data pengajuan aset. Selanjutnya, asisten lab atau aslab. Atasnya. Aslab di sini dapat melakukan login dan mengelola data dari aset yang ada pada lab yang dia jalankan. Selanjutnya yaitu kepala lab. Kepala lab juga dapat melakukan login dan melihat data aset lab yang ada pada lab yang dia kepalai dan juga mengelola data pengajuan untuk penambahan aset yang ada di lab. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Hatta. Selanjutnya yaitu penjelasan BPMN masing-masing use case yang akan dijelaskan oleh Vina. Kepada Vina, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama itu BPMN untuk melakukan login, di mana di sini terdapat bagian pengguna, itu termasuk aslab, kepala lab, dan kepala departemen, serta sistem Simalab itu sendiri. Yang pertama dimulai dari sistem Simalab, di mana akan menampilkan halaman login. Kemudian pengguna diminta untuk memasukkan username dan password. Lalu sistem akan melakukan checking untuk username dan password. Apakah data yang dimasukkan sudah benar atau belum? Apabila data salah, maka akan kembali ke menampilkan halaman pesan gagal dan kembali ke halaman login. Dan apabila data sudah benar, maka akan menampilkan halaman dashboard dari Simalab. Mungkin next. Selanjutnya, untuk bagian melihat data aset yang dilakukan oleh kepala departemen. Yang pertama, kepala departemen memilih menu data lab. Kemudian Simalab akan menampilkan data lab yang ada yang berasal dari database. Selanjutnya, kepala departemen mengklik button tambah data untuk menambahkan data yang ingin ditambahkan. Kemudian Simalab akan menampilkan form untuk menambahkan data lab. Kemudian kepala lab diminta untuk mengisi data dan mengklik button simpan. Kemudian Simalab akan menampilkan halaman data lab yang sudah terupdate. Next.
Di sini bagian melihat data aset untuk kepala departemen. Yang pertama, kepala departemen memilih menu kelola data aset, maka Simalab akan menampilkan data aset yang ada berdasarkan database. Kemudian, kepala departemen mengklik salah satu data yang ingin dilihat informasi datanya, dan Simalab akan menampilkan data aset yang dipilih tersebut. Next. Selanjutnya, bagian mengelola data aset lab untuk asisten lab. Yang pertama, asisten lab memilih menu kelola data aset, maka Simalab akan menampilkan data aset yang ada. Kemudian terdapat tiga tindakan yang dapat dilakukan oleh asisten lab. Yang pertama, untuk bagian menambah data aset. Pada bagian ini, asisten lab dapat menambahkan data aset dengan mengklik button tambah pada halaman kelola data aset, kemudian Simalab menampilkan form untuk menambah data aset. Setelah itu, asisten lab diminta untuk mengisi form tambah data aset dan mengklik button simpan. Maka datanya akan tersimpan ke database. Kemudian, Simalab akan menampilkan halaman kelola data aset yang terbaru. Selanjutnya, untuk bagian mengedit data aset. Di sini, asisten lab dapat mengklik button edit pada salah satu data aset yang ingin diedit. Kemudian, Simalab akan menampilkan form edit data aset, dan asisten lab diminta untuk mengisi perubahan pada data aset yang dipilih dan menyimpan data aset yang kemudian akan tersimpan ke database. Kemudian, Simalab akan menampilkan halaman kelola data aset yang telah diperbaharui. Selanjutnya, untuk bagian hapus data. Aslab akan memilih dataset yang ingin dihapus, kemudian mengklik button hapus. Maka Simalab akan menampilkan pesan apakah Aslab yakin ingin menghapus data. Apabila Aslab mengklik button hapus, maka data akan terhapus dari database dan kembali ke halaman kelola data aset. Apabila tidak, batalkan, maka data tidak akan jadi terhapus. Next, untuk bagian mengelola data pengajuan di kepala lab. Yang pertama, kepala lab memilih menu data kelola pengajuan. Maka Simalab akan menampilkan halaman data aset yang diajukan. Di sini, kepala lab dapat melakukan tiga tindakan. Yang pertama, mengedit data aset yang diajukan. Untuk mengedit data aset yang diajukan, maka sistem akan menampilkan halaman data pengajuan aset. Setelah itu, kepala lab mengklik salah satu menu edit data pengajuan aset dan sistem akan menampilkan form edit data pengajuan. Kemudian kepala lab meng- mengedit data pengajuan aset. Maka data yang telah diedit nantinya akan disimpan ke database untuk penyimpanan data. Selanjutnya, bagian menghapus data pengajuan. Sistem akan menampilkan halaman data pengajuan aset. Kemudian, kepala lab dapat memilih menu hapus data untuk aset yang diinginkan. Kemudian, sistem akan menghapus data aset dari bagian pengajuan aset. Selanjutnya, menambahkan data pengajuan aset. Di sini, kepala lab dapat mengklik menu tambah data pengajuan. Kemudian, di sini sistem akan menampilkan halaman data pengajuan aset. Kemudian, kepala lab dapat mengklik menu tambah data pengajuan. Maka sistem Simalab akan menampilkan form data pengajuan aset. Kemudian kepala lab dapat mengisi form data pengajuan dan nanti datanya akan disimpan ke database bagian data pengajuan aset. Next.
Selanjutnya BPMN konfirmasi pengajuan oleh Kepala Departemen. Di sini Kepala Departemen akan memilih menu data pengajuan aset. Kemudian sistem Simalab akan menampilkan semua data aset yang diajukan oleh tiap-tiap lab. Setelah itu, Kepala Departemen dapat memilih data pengajuan. Nantinya sistem Simalab akan menampilkan rincian data pengajuan yang dipilih. Di sini terdapat dua tindakan. Apabila Kepala Lab setuju, maka Kepala Lab dapat mengklik button setuju dan status pengajuan akan disimpan ke database pengajuan disetujui dan akan kembali ke halaman data pengajuan aset. Dan apabila data tidak setuju, akan menyimpan status yang sama, data tidak disetujui, dan akan kembali ke halaman data pengajuan aset. Selanjutnya untuk BPMN mengelola data kepala lab yang dilakukan oleh admin. Di sini admin dapat memilih menu kelola akun. Maka nanti sistem Simalab akan menampilkan daftar akun yang tersedia. Di sini dapat tiga tindakan. Yang pertama menambahkan akun. Admin dapat mengklik button tambah akun pada halaman kelola akun. Maka Simalab akan menampilkan form untuk menambahkan akun. Admin akan mengisi form untuk tambah akun dan nanti datanya akan tersimpan ke database. Maka akan kembali setelah itu akan menampilkan halaman kelola akun yang telah diperbarui. Next. Selanjutnya untuk bagian mengedit data akun. Di sini admin bisa mengklik button edit pada salah satu data akun yang diinginkan. Kemudian sistem akan menampilkan form edit akun. Admin akan mengisi perubahan data akun yang diperlukan, kemudian data akan disimpan ke bagian ke database. Selanjutnya nanti akan kembali ke halaman kelola akun dengan data yang telah diperbaharui. Selanjutnya ke bagian hapus akun. Di sini admin akan memilih salah satu akun kepala lab yang ingin dihapus. Kemudian admin mengklik button hapus. Nanti Simalab akan menampilkan pesan apakah yakin ingin menghapus data. Apabila ya mengklik button hapus, maka data akan terhapus dari database dan menampilkan halaman kelola akun. Dan apabila tidak, mengklik button batal, maka proses terhenti dan data tidak akan terhapus. Mungkin sekian, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Vina. Selanjutnya sequence diagram yang akan dijelaskan oleh Rizka. Kepada Rizka disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait sequence diagram dari Simalab ini. Di mana untuk yang pertama, berdasarkan BPMN yang tadi telah dijelaskan oleh teman saya, maka terdapat aktornya yaitu user yang terdiri dari admin, kepala departemen, kepala lab, dan asisten lab. Nah, di sini dimulai dengan user menginputkan username dan password. Maka di halaman login Simalab. Lalu selanjutnya akan dikirimkan data login ke autentikasi, di mana nanti akan dilakukan validasi data user. Nah, di sini terdapat alternatif validasi. Yang pertama yaitu validasi berhasil, yaitu apabila dari database data pengguna mengirimkan data valid dan maka akan menampilkan pesan login berhasil di halaman login Simalab. Lalu akan memberikan respon data token. Yang selanjutnya login Simalab akan post data token dan dilanjutkan ke halaman validasi data token. Nah, di sini dilanjutkan dengan beberapa alternatif role. Yang pertama yaitu ada role assistant lab, di mana akan memberikan eh, dari data token akan mengirimkan data role assistant lab ke autentikasi. Lalu autentikasi tersebut akan langsung redirect ke halaman asisten lab, yaitu dashboard asisten lab.
Nah, apabila role-nya admin, maka akan dikirimkan data role admin dan redirect ke halaman admin. Lalu apabila role-nya kepala lab, maka akan dikirimkan data role kepala lab dan redirect ke halaman kepala lab. Nah, yang terakhir yaitu apabila adalah kepala departemen, maka akan mengirimkan data role kepala departemen ke autentikasi, lalu autentikasinya akan redirect ke halaman kepala departemen. Nah, itu tadi apabila validasinya berhasil. Sedangkan jika validasinya gagal, maka akan mengirimkan pesan dari data pengguna akan mengirimkan data tidak valid dan dari autentikasi akan mengirimkan pesan login tidak berhasil ke halaman login Simalab. Nah, itu yang pertama untuk login. Yang kedua yaitu di sini admin bisa memilih menu data lab pada dashboard. Maka nanti akan request get all data lab ke data lab controller dan dari data lab controller ke data lab database-nya yaitu akan get data. Lalu dikembalikan dengan respon data dan dari data lab controller akan menampilkan semua data lab di halaman data lab. Lalu eh, user atau admin tadi bisa klik button tambah lab di halaman data lab. Lalu selanjutnya akan menampilkan pop-up form tambah lab. Lalu admin bisa mengisikan input form tambah lab tersebut. Dan admin klik button simpan. Lalu halaman data lab akan mengirimkan data labnya ke data lab controller dan akan disimpan atau divalidasi terlebih dahulu di data lab tersebut. Lalu di sini ada ALT validasi untuk tambah datanya, di mana kalau data valid, maka akan mengirimkan kembali data valid dan data akan disimpan di database. Lalu akan muncul pesan bahwa data berhasil ditambah. Sedangkan jika data tidak valid atau else, maka akan mengirimkan pesan bahwa error menambahkan data. Lalu yang ketiga yaitu ada sequence diagram untuk melihat data aset lab. Di mana di sini aktornya bisa saja kepala lab dan kepala departemen. Nah, di sini dimulai dengan user memilih menu data aset pada halaman dashboard, lalu akan melanjutkan dengan request get all data asset ke data asset controller. Lalu akan get data ke database-nya, lalu database akan merespon data, dan data asset controller akan menampilkan semua data aset lab di halaman data aset. Lalu bisa memilih detail salah satu dari data aset tersebut, di mana di sini bisa dilakukan dengan halaman data aset akan merequest get data asset by ID ke data asset controller, dan dari controller akan mengirim get data ke data aset. Lalu data aset akan merespon data, dan dari controller tersebut akan menampilkan detail data aset di halaman detail data aset. Nah, yang keempat yaitu untuk mengelola data aset. Nah, di mana mengelola data aset ini dapat dilakukan oleh asisten lab. Yang pertama yaitu asisten lab memilih menu kelola data aset di front end dashboard. Lalu selanjutnya akan request get all data aset ke controller kelola aset. Lalu get data ke data aset dan data aset akan merespon data. Lalu kelola aset controller akan menampilkan semua data aset di halaman kelola data aset. Nah, di mana di sini juga terdapat alternatif, yaitu yang pertama ada tanpa aset. Karena tadi pada BPMN sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwasanya di sini dalam mengelola data aset ini terdapat tiga aktivitas yang bisa dilakukan, yaitu menambah, mengedit, dan menghapus. Nah, yang pertama yaitu menambah, di mana di sini user klik button tambah aset di halaman kelola data aset, lalu muncul pop-up for tambah data aset, lalu kita isi input form tambah aset tersebut, lalu klik button simpan, dan halaman kelola data aset akan mengirimkan data aset, di mana di sini nanti kelola aset controller akan mengirimkan validasi data aset ke database
dan apabila datanya valid, maka akan muncul pesan berhasil disimpan, sedangkan jika gagal, maka muncul pesan error menambahkan data. Lalu selanjutnya ada edit, di mana di sini user bisa mengklik button edit asset. Nah, selanjutnya akan request data asset by ID, lalu get data dan respon data. Lalu akan memunculkan pop-up untuk edit data asset yang dipilih dan menampilkan data by ID. Lalu selanjutnya user isi form edit asset dan klik button simpan. Nah, di mana selanjutnya akan dikirimkan eh, data edit asetnya ke controller, lalu akan divalidasi. Nah, selanjutnya ada yang ketiga yaitu delete, di mana di sini user memilih button delete data dan akan memunculkan pesan di halaman kelola data aset yaitu eh, apakah yakin untuk menghapus data ini. Nah, terdapat juga di sini alternatif lagi. Jika iya, maka pilih ya dan request hapus data by ID. Maka dari controller akan mengirim ke data aset yaitu hapus data. Dan dari data aset akan mengembalikan data berhasil dihapus, lalu pesan data berhasil dihapus. Sedangkan jika tidak, maka pilih tidak dan akan kembali lagi ke halaman kelola data aset. Selanjutnya yaitu mengelola data pengajuan aset. Nah, di mana untuk mengelola data pengajuan aset ini dilakukan oleh usernya yaitu kepala lab. Dan terdapat interface dashboard, interface halaman kelola data aset, controller kelola pengajuan aset, dan juga database data pengajuan. Nah, di sini dimulai dengan kepala lab memilih menu kelola pengajuan aset di halaman dashboard. Lalu akan mengirimkan request get all data pengajuan aset ke kelola pengajuan aset controller dan get data ke data pengajuan. Lalu akan direspon dengan data dan menampilkan semua data pengajuan aset. Nah, sama seperti sequence sebelumnya, pada mengelola data pengajuan juga terdapat 3 alternatif, yaitu yang pertama ada tambah pengajuan dengan langkah-langkah atau step yang sama. Lalu juga ada edit pengajuan dan juga ada delete pengajuan atau hapus pengajuan. Nah, untuk rinciannya sama dengan yang telah saya jelaskan sebelumnya pada tahapan mengelola data aset. Bedanya di sini mengelola data pengajuan aset. Jadi saya rasa mungkin untuk mempersingkat waktu tidak perlu dijelaskan detail dari alternatifnya. Nah, lalu yang keenam yaitu ada mengkonfirmasi pengajuan aset. Nah, di mana di sini aktornya yaitu kepala departemen dan terdapat user interface dashboard kepala departemen, user interface halaman pengajuan aset, halaman detail pengajuan, dan konfirmasi pengajuan controller, lalu data pengajuan aset. Nah, di sini dimulai dengan kepala departemen yaitu memilih menu pengajuan aset. Lalu akan request get all data pengajuan aset dan akan get data ke data pengajuan. Nah, lalu selanjutnya akan menampilkan semua data pengajuan aset di halaman pengajuan aset. Lalu kepala departemen bisa memilih salah satu pengajuan aset di halaman pengajuan aset tersebut. Maka selanjutnya setelah dipilih akan request data by ID ke konfirmasi pengajuan controller, lalu get data dan dikembalikan dengan respon data. Lalu akan ditampilkan detail data pengajuan aset yang telah dipilih tersebut. Nah, di sini terdapat 2 alternatif untuk konfirmasi pengajuan aset, yaitu yang pertama setuju. Nah, jika setuju, maka kepala departemen mengklik button setuju di halaman detail pengajuan aset. Lalu akan mengirimkan update data menyetujui pengajuan aset tersebut ke kontrolernya dan menyimpan di dalam database. Lalu menampilkan pesan pengajuan disetujui. Nah, alternatif yang kedua yaitu tolak. Apabila ingin menolak, maka kepala departemen bisa mengklik button tolak dan mengirimkan update data menolak pengajuan aset dan update status pengajuan ditolak ke database. Lalu akan memberikan respon data dan menampilkan pesan
bahwa pengajuan ditolak. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir terkait use sequence diagram dari mengelola data akun. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwasanya admin bisa mengelola data akun. Di sini dimulai dengan admin memilih menu kelola akun pada halaman dashboard dan akan request get all data akun ke kelola akun controller. Lalu akan get data ke data user dan merespon data, lalu menampilkan semua data akun yang ada di halaman kelola akun. Nah, di sini karena sama dengan use case seperti yang sebelumnya, yaitu mengelola, maka terdapat 3 kegiatan atau alternatif yang dapat dilakukan oleh aktor. Yaitu yang pertama ada tambah akun, yang kedua edit akun, dan yang ketiga ada delete akun. Nah, untuk rincian atau detail dari masing-masing tambah akun, ini sama dengan seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu dimulai dengan klik button tambah, hingga berakhir dengan memvalidasi data yang telah ditambahkan. Begitu juga dengan edit akun, sama dengan langkah-langkah seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Dan begitu juga dengan delete akun, sama dengan langkah-langkah yang telah saya jelaskan di fungsionalitas-fungsionalitas sebelumnya. Lalu selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ica yang telah menjelaskan tentang sequence diagram. Selanjutnya masuk ke tahapan ketiga, yaitu tahapan desain, di mana yang pertama tentang kelas diagram akan saya jelaskan sendiri. Nah, untuk kelas diagram ini akan menggambarkan bagaimana sebuah data kelas itu akan diakses ataupun dikelola oleh controller ataupun role-nya itu sendiri. Pertama, kita akan membahas dari user terlebih dahulu, di mana user ini memiliki atribut, itu ada ID, ada nama, password, role, dan username. Yang mewarisi itu ada 4 role, ada admin, kepala lab, kepala departemen, dan asisten lab. Nah, dari user ini juga memiliki data token yang dimana nanti itu autentikasi akan dikelola oleh data token tersebut. Dan autentikasi ini sendiri itu akan mengakses data user, di mana nanti itu akan membantu jalannya login nantinya. Dan itu berisi atributnya itu ada login dan verifikasi token. Nah, login Simalab itu akan mengelola autentikasi seperti yang saya jelaskan tadi, di mana login Simalab ini akan menampilkan dashboard masing-masing role, yaitu ada dashboard admin, dashboard asisten lab, dashboard kepala lab, dan dashboard kepala departemen. Pertama yaitu dari dashboard admin. Dashboard admin ini memiliki menu utama admin, di mana menu utama admin ini ada 2 menu warisan, yaitu menu kelola menu kelola akun dan menu data lab. Di mana menu kelola akun sendiri itu akan dikelola oleh kelola akun controller, di mana itu ada 3 metode, itu edit akun, hapus akun, dan tambah akun. Di mana si controller ini akan mengakses database user nantinya. Selanjutnya itu menu data lab yang akan dikelola oleh data lab controller, di mana itu ada 1 metode tambah lab yang akan mengakses database data lab nantinya, yaitu dengan atribut ID dan nama lab. Selanjutnya juga menampilkan dashboard asisten lab yang memiliki menu utama asisten lab yang mewarisi
menu kelola data aset yang akan dikelola nantinya oleh kelola aset controller dengan metode edit aset, hapus aset, dan tambah aset yang akan nantinya mengakses database data aset dengan atribut geser bawah yang memiliki atribut foto, ID aset, jumlah nama aset, dan spesifikasi. Selanjutnya itu jika login sebagai kepala lab nantinya akan menampilkan dashboard kepala lab yang memiliki menu utama kepala lab yang mewarisi menu pengajuan aset yang nantinya akan dikelola oleh kelola pengajuan controller yang di mana memiliki metode edit pengajuan, hapus pengajuan, dan tambah pengajuan yang akan mengakses database data pengajuan nantinya. Dan juga selain menu pengajuan aset, di situ menu utama kepala lab akan mewarisi menu data aset yang akan dikelola oleh data aset controller, yaitu get all data asset yang akan mengakses database data aset nantinya. Selanjutnya yaitu dashboard terakhir, yaitu dashboard kepala departemen, yaitu memiliki menu utama kepala departemen yang mewarisi dua menu, yaitu menu data aset dan menu konfirmasi pengajuan aset. Di mana menu data aset ini akan dikelola oleh data aset controller, get all data asset yang akan mengakses database data aset nantinya. Yang terakhir yaitu mewarisi menu konfirmasi pengajuan aset yang dimana nanti akan dikelola oleh konfirmasi pengajuan controller, di mana metodenya itu update status yang akan mengakses database data pengajuan dengan atribut harga, ID, jumlah, nama aset, status, total harga, dan tujuan. Mungkin itu tentang kelas diagram. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai UI dari UI design dari website Simalab ini. Pertama itu dari admin. Admin sendiri itu bisa akan menampilkan data akun lab, di mana itu di sidebar-nya ada button untuk pemilihan kelola akun lab, dan di halaman kelola akun lab ini nantinya admin akan bisa menambahkan akun dari lab itu sendiri. Nah, dan jika sudah ditambahkan nanti bisa diedit dan dihapus melalui aksi yang berada di tabel yang bisa dilihat di halaman ini. Nah, jika admin mengklik button tambah akun, nantinya akan langsung menuju ke halaman form tambah akun, di mana itu ada username, password, dan role di mana nantinya akan ditambahkan oleh admin sendiri. Nah, untuk jika ingin mengedit, admin tinggal klik button edit dan akan menuju ke halaman form edit, sama seperti tambah akun tadi. Dan jika admin ingin menghapus akun lab tersebut, akan ada warning terlebih dahulu dengan informasi apakah Anda yakin untuk menghapus akun ini, dan admin bisa memilih ya atau tidak. Nah, selanjutnya yaitu ada UI menambahkan data lab, yaitu admin bisa menambahkan data lab dengan mengklik button tambah, dan di sana admin tinggal memasukkan nama lab yang baru dan mengklik button simpan. Selanjutnya yaitu ada asisten lab. Asisten lab sendiri itu bisa melakukan kelola aset lab, bisa lihat dari sidebar. Nah, di sini kelola aslab bisa menambahkan aset dengan mengklik button tambah aset, dan akan langsung menuju ke form tambah aset, di mana nantinya akan berisikan data-data
Data-data seperti kode aset, nama aset, jenis aset, spesifikasi, jumlah, dan gambar. Jika sudah mengisikan, tinggal langsung klik simpan dan bisa seperti yang saya jelaskan sebelumnya juga, jika klik button edit akan menuju ke halaman edit dan hapus akan menuju ke akan memperlihatkan warning terlebih dahulu yaitu apakah Anda yakin ingin menghapus data ini dan ada pilihan ya atau tidak. Selanjutnya yaitu ada UI kepala departemen, di mana kepala departemen ada dua pilihan yaitu data aset dan konfirmasi pengajuan aset. Di mana data aset ini sendiri yaitu akan memperlihatkan data-data aset dari lab yang ada. Nah, kepala departemen sendiri bisa memilih lab yang akan dilihat itu dengan mengklik button pilih lab di atas. Nah, selanjutnya yaitu ada konfirmasi pengajuan aset. Konfirmasi pengajuan aset sama seperti yang tadi. Jika uh, jika kepala departemen ini setuju, maka akan muncul warning atau informasi apakah Anda yakin ingin menyetujui data ini, ada pilihannya atau tidak. Dan begitupun dengan nantinya kalau kepala departemen mengklik button tolak akan muncul warning apakah Anda yakin ingin menolak pengajuan ini. Terakhir yaitu ada kepala lab, di mana kepala lab juga bisa melihat data aset dari masing-masing dari lab itu sendiri dan bisa menambahkan atau menghapus ataupun mengedit dari kelola pengajuan aset. Dimana kalau ingin menambahkan pengajuan aset, tinggal mengklik button di atas yaitu tambah aset akan melanjut ke halaman kelola pengajuan aset yang bagian tambah, yang form tambah, di mana itu ada isinya nama aset, jumlah, perkiraan, dan tujuan dari pengajuan tersebut. Jika ingin edit akan muncul form edit aset, dan jika ingin menghapus itu muncul warning apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Mungkin sekian untuk UI design dari aplikasi Simalab. Selanjutnya yaitu ada data model yang akan dijelaskan oleh Ica. Kepada Ica disilakan. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan terkait data model. Nah, seperti yang telah nampak pada layar share screen, di data model Simalab ini terdapat 5 tabel, yaitu yang ada tabel user, data token, data lab, data pengajuan, dan juga data aset. Nah, di mana di sini untuk user sendiri terdapat PK-nya yaitu ID user, lalu ada atribut username, nama, password, dan role. Seperti yang dijelaskan bahwasanya di sini telah ada role-nya yaitu kepala departemen, kepala lab, asisten lab, dan juga admin. Nah, di mana user ini berhubungan dengan data token yaitu one to many ke data token. Nah, lalu user ini juga memiliki relasi one to many ke data lab karena seperti kepala departemen tadi bisa mengakses beberapa lab. Nah, di sini untuk data lab sendiri terdapat PK-nya yaitu ID lab dan terdapat atribut nama lab, nama kepala lab, dan nama Kordas. Nah, selanjutnya untuk data lab sendiri juga berelasi dengan data pengajuan, di mana satu data lab memiliki relasi dengan many data pengajuan. Nah, di sini maksud ada bulatan ini, yaitu menandakan bahwasanya data pengajuan tersebut bisa saja kosong dan bisa saja berisi banyak. Nah, lalu jadi ini bisa dikatakan sebagai relasi one to many dari data lab ke data pengajuan. Nah, untuk di data pengajuan terdapat PK-nya yaitu ID pengajuan, lalu ada atribut nama aset, jumlah, harga, total harga, tujuan, status pengajuan, dan ID lab-nya sebagai FK. Sedangkan untuk yang selanjutnya yaitu
data lab juga memiliki relasi ke data aset dengan relasi yaitu one to many juga. Nah, di mana di sini bisa saja memiliki tidak ada satupun data aset ataupun memiliki banyak data aset. Nah, ini juga bisa kita ubah apabila hanya ingin menjadi one to many saja. Nah, seperti ini. Nah, karena relasinya one to many, jadi satu data lab memiliki banyak aset. Nah, di mana untuk data aset sendiri itu tuh terdiri dari PK-nya yaitu ID aset, lalu ada atribut nama aset, spesifikasi, jumlah, gambar, dan kondisi. Dengan FK-nya yaitu ID lab. Nah, mungkin sekian penjelasan untuk data model. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait deployment diagram. Nah, seperti yang telah nampak bahwasanya di deployment diagram Simalab ini terdapat 3 server, yaitu yang pertama ada application server, dan yang kedua ada eh, database server, dan juga ada storage server. Nah, untuk application server sendiri, yaitu bertanggung jawab untuk menjalankan logika aplikasi, yang di sini akan menggunakan JavaScript dan Node.js. Nah, Node.js ini adalah pilihan yang tepat untuk aplikasi web yang membutuhkan performa tinggi dalam memproses asinkron dan koneksi real time. Nah, di sini juga menggunakan eh, Ubuntu OS, yaitu Ubuntu ini merupakan sistem operasi yang stabil dan umum digunakan. Lalu juga menggunakan Compute Engine, di mana Compute Engine ini merupakan eh, hosting yang bisa memberikan kontrol penuh atas sumber daya yang kita gunakan. Nah, di sini untuk konfigurasinya itu menggunakan RAM 16 GB dengan CPU 32 core dan storage-nya 512 GB. Lalu yang kedua untuk database server, di mana di sini menggunakan database MySQL, hostingnya juga sama menggunakan Compute Engine tadi, lalu juga menggunakan konfigurasi yang sama, dan di mana database server ini biasanya menyimpan semua data aplikasi yang digunakan, seperti data user, data lab, data aset, dan sebagainya. Nah, di sini MySQL menjadi pilihan yang tepat untuk web seperti Simalab untuk mengingat kemampuan MySQL ini dalam mengelola data terstruktur dan skalabilitasnya. Lalu yang ketiga yaitu ada storage server, di mana di sini menggunakan Google Cloud Storage, yaitu digunakan untuk menyimpan file tidak terstruktur seperti gambar, video, ataupun dokumen lainnya yang digunakan oleh website Simalab ini. Nah, untuk Google Cloud Storage ini juga bisa memberikan keandalan dan skalabilitas yang bisa menangani file dalam jumlah yang besar. Nah, jadi dapat disimpulkan dari deployment diagram ini sangat tepat bagi website Simalab karena menggunakan Compute Engine untuk hosting aplikasi dan database-nya sehingga memberikan fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi. Lalu penggunaan Google Cloud Storage-nya juga bisa mengefisiensi dari penyimpanannya dan semua bagian yang ada di sini telah memiliki penempatannya sesuai untuk meningkatkan kinerja, keamanan, dan keandalan website Simalab yang akan kami bangun. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ica. Itu tadi untuk 3 tahapan dan sekarang itu saya akan menjelaskan hasil generate code secara otomatis dari kelas diagram yang telah dibuat tadi. Di mana nantinya untuk bagaimana cara otomatis cara menggenerate code itu ada di SparkX di bagian develop dan di bagian generate. Bisa dilihat itu ada pilihan generate di sebelah kanan atas. Itu nantinya bisa dipilih generate all ataupun generate selected elements. Nah, jika telah di-save di File Explorer, kita bisa membuka file ini dengan Notepad ataupun IDE.
Mungkin kita coba buka klik kanan menggunakan notepad. Uh, Jika kita menggenerate code, akan otomatis tergenerate code seperti yang ada di layar. Misalkan terlihat siapa author dan kapan terbentuknya kelas diagram ini. Dengan public class itu admin tadi, itu dari extend dari user, di mana public admin isinya yaitu public void finalized throwable dengan data super yaitu finalize. Ini untuk admin. Selanjutnya itu ada admin lab di asisten lab di mana sama seperti admin tadi itu extend dari user sama isinya sama seperti admin sebelumnya. Selanjutnya autentikasi di mana memiliki atribut yaitu public ada user dengan user ada data token dan public login Simalab. Di mana public autentikasi ini kita dituliskan itu macam-macam dari atributnya itu ada char login, ada verifikasi token itu dengan boolean. Selanjutnya itu ada dashboard admin, di mana berisikan menu utama admin dan public dashboard admin. Selanjutnya itu ada dashboard assistant lab sama seperti dashboard admin tadi berisikan public menu utama assistant lab. Sama seperti asisten lab dan admin tadi, itu ada public class dashboard kepala departemen, di mana itu ada public menu utama kepala departemen dan utama dari kepala departemennya, dari database departemen. Selanjutnya itu ada dashboard kepala lab, di mana sama seperti 3 dashboard sebelumnya itu dengan berisikan public menu utama kepala lab. Untuk data akun itu berisikan public data akun. Selanjutnya itu ada data asset controller, di mana yang akan mengelola data aset itu sendiri dengan berisikan atribut menu data aset dan public data aset. Nah, untuk data aset sendiri itu ada atributnya foto, ID aset, jumlah, nama aset, spesifikasi. Dengan metode itu ada create public void create data asset, delete data asset, get all data asset, dan get all data asset by ID jika ingin memilih untuk edit ataupun menghapus nantinya. Dan juga ada public void update data asset. Selanjutnya itu ada data lab, di mana memiliki atribut integer ID dan char nama lab. Dengan metode yang ada yaitu create data lab dan get all data lab.
Selanjutnya itu ada data pengajuan dengan atribut ada harga, ID, jumlah, nama aset, status, total harga, dan tujuan. Di mana itu ada metodenya create data pengajuan, delete data pengajuan, get all data pengajuan, get all data pengajuan by ID, dan get update data pengajuan serta update status data pengajuan ada status data pengajuan. Selanjutnya itu ada data token yang berisikan ID token dan token dengan metode yaitu dengan berisikan tentang cara generate token dan cara get data token. Selanjutnya yaitu ada data lab controller di mana yang berisikan menu data lab dan data lab itu sendiri, di mana metode yang ada itu ada tambah lab. Selanjutnya yaitu kelola akun controller, di mana ada atribut menu data kelola akun, menu kelola akun dan user. Ya, di mana berisikan metode edit akun, hapus akun dan tambah akun. Selanjutnya itu ada kelola aset controller, yaitu ada menu kelola data aset dan data aset di mana memiliki metode edit aset, hapus aset dan tambah aset. Mungkin sebagian dari generate data yang telah kita lakukan itu hampir sama isinya. Mungkin itu yang sudah saya jelaskan bagaimana menggenerate data dan apa saja isinya yang telah tergenerate tadi. Mungkin selanjutnya yaitu bagaimana penjelasan mengenai hasil generate SQL code dari data model yang telah dibuat. Mungkin yang akan dijelaskan langsung oleh Ica. Kepada Ica, disilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait generate code dari data model. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kan sudah terdapat 5 tabel di diagram data model. Nah, lalu kita select data model ini. Nah, setelah kita select semua tabelnya, lalu bisa ditekan button untuk generate ini. Lalu memilih semua tabel yang ingin digenerate dan memilih lokasi filenya. Nah, di sini saya sebelumnya telah melakukan generate terhadap kode dari data model ini. Nah, ini hasil generate dari kodenya, di mana di sini terdapat penjelasan bahwa ini merupakan generate dari Enterprise Architect versi 16.1. Dan di sini dimulai dengan yaitu kita set foreign key checks-nya yaitu 0 dan terdapat kode untuk drop table. Nah, di sini ada kode untuk membuat tabelnya atau create table, yaitu yang pertama ada create table data asset. Untuk membuat table data asset, di mana terdiri dari kolom atau atributnya yaitu ada ID asset dengan tipe integer, not null, dan auto increment. Lalu terdapat nama aset dengan tipe data varchar dan not null. Lalu juga terdapat spesifikasi jumlah gambar kondisi dengan tipe varchar. Dan terdapat
ID Lab, yaitu yang merupakan FK di tabel data aset ini. Nah, di sini constraint-nya yaitu PK di tabel data aset, yaitu primary key-nya adalah ID aset. Lalu terdapat create table data lab, di mana untuk create table data lab ini ada ID lab dengan integer, not null, dan auto increment. Lalu ada nama lab, ada nama kepala lab, dan ada nama kordas. Nah, di sini constraint-nya yaitu untuk PK pada data lab yaitu primary key-nya yaitu adalah ID lab. Nah, lalu selanjutnya juga ada create table data pengajuan. Di mana untuk tabel data pengajuan ini ada beberapa atribut juga yaitu ID pengajuan dengan tipe integer, not null, dan auto increment. Lalu ada nama aset dengan tipe varchar, lalu ada jumlah dengan tipe integer, harga integer, total harga integer, tujuan varchar, status pengajuan varchar, dan ID lab integer not null. Nah, di sini constraint-nya yaitu PK data pengajuan, yaitu primary key-nya adalah ID pengajuan. Lalu ada tabel data token, di mana terdapat ada ID, ada token, dan ada user ID. Dengan primary key-nya adalah ID. Lalu ada tabel user, yaitu terdiri dari ID user dengan tipe integer, not null, auto increment. Dan ada username dengan nama, password, dan role dengan tipe varchar, not null. Di mana di tabel user ini primary key-nya adalah ID user. Nah, ini merupakan kode untuk membuat primary key, index, dan pembuatan Unix-nya. Di mana untuk tabel data aset, terdapat indeksnya yaitu exfk, data aset data lab, yaitu ID lab. Untuk FK-nya di tabel data aset, berarti ada FK ID lab. Nah, sedangkan di tabel data aset, di tabel data lab, terdapat constraint ID unik untuk ID lab. Jadi ID lab itu unik atau tidak bisa duplikat. Nah, lalu untuk di tabel data pengajuan terdapat indeks untuk foreign key-nya yaitu ID lab. Jadi ID lab ini menjadi FK di tabel data lab dan tabel jadi ID lab ini menjadi FK di tabel data aset dan tabel data pengajuan aset. Lalu selanjutnya ada user, di mana ada constraint-nya yaitu username unik, sehingga username ini tidak bisa duplikat atau tidak bisa sama. Lalu untuk di tabel user ada FK-nya yaitu exfk user data token, di mana ID user ini menjadi FK di tabel user. ID user yang di sini maksudnya adalah ID dari tabel token. Nah, ini untuk create foreign key constraint-nya, di mana di sini dijelaskan pada tabel data aset menambahkan constraint untuk FK data aset data lab, yaitu foreign key-nya adalah ID lab dengan mereferen ke tabel data lab. Lalu ada data aset, di mana constraint untuk FK data aset data lab-nya yaitu foreign key-nya ID lab dengan reference ke data lab ID lab. Lalu ada alter tabel data lab, di mana constraint-nya adalah FK data lab user, di mana foreign key-nya adalah ID lab yang bereference ke user di ID user. Lalu ada alter tabel user, di mana di sini foreign key-nya adalah ID user dan referensinya ke data token di kolom atau atribut ID. Jadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dan yang telah dijelaskan di kode, bahwasanya terdapat 5 tabel yaitu data lab dengan PK-nya ID lab, data pengajuan dengan PK-nya ID pengajuan dan FK-nya ID lab, data aset dengan PK-nya ID aset dan FK-nya ID lab. Lalu ada user dengan PK-nya ID user dan FK-nya yaitu user data token dari tabel data token. Nah, mungkin sekian penjelasan dari generate code data model dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ica. Mungkin berdasarkan penjelasan hasil generate SQL code tadi berakhirlah presentasi kami pada hari ini. Mungkin kalau ada kata-kata kami yang salah mohon maafkan.
Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.